Cerita Rakyat Nusantara. Cerita rakyat Malin Kundang. Di sebuah desa kecil di pesisir pantai Sumatera Barat, hiduplah seorang wanita bernama Mande Rubaya. Ia seorang janda yang ditinggal suaminya sejak anak sematawayangnya, Malin Kundang, masih kecil. Kehidupan mereka sangat sederhana, bahkan sering kekurangan. Namun, Mande Rubaya selalu bekerja keras demi memastikan Malin bisa tumbuh dengan baik. Malin Kundang adalah anak yang cerdas dan rajin. Ia sering membantu ibunya bekerja, seperti mencari kayu bakar di hutan atau membantu menjual hasil tangkapan ikan di pasar. Meski kehidupan mereka sulit, Mande Rubaya selalu memberikan cinta dan perhatian yang tulus kepada Malin. Ketika Malin semakin dewasa, ia mulai merasa resah dengan kehidupan di desa. Ia melihat banyak kapal dagang yang datang dan pergi ke pelabuhan, membawa barang-barang mewah dari kota-kota besar. Hal itu menumbuhkan keinginan besar dalam dirinya untuk pergi merantau dan mengubah nasib. Suatu hari nanti Malin ingin pergi ke kota besar. Malin ingin jadi orang sukses, ucapnya suatu sore kepada ibunya. Mande Rubaya hanya tersenyum mendengar keinginan anaknya. Meski ia bangga pada semangat Malin, hatinya diliputi rasa takut akan kehilangan anak satu-satunya. Beberapa tahun kemudian, sebuah kapal dagang besar berlabuh di desa mereka. Kapal itu membutuhkan pekerja tambahan untuk membantu perjalanan dagang ke kota-kota besar. Melihat kesempatan itu, Malin segera memutuskan untuk ikut berlayar. Ia meminta izin kepada Mande Rubaya. Awalnya, Mande Rubaya menolak karena khawatir akan keselamatan Malin. Namun, Malin terus meyakinkannya bahwa ia akan baik-baik saja dan berjanji akan pulang setelah sukses. Akhirnya, dengan berat hati, Mande Rubaya mengizinkan Malin pergi. Ingat, nak, jangan lupa pada Mak, pulanglah jika kau sudah berhasil, pesan Mande Rubaya sambil menangis. Malin pun berangkat dengan kapal itu. Di perjalanan, ia bekerja keras. Karena kecerdasan dan ketekunannya, ia perlahan mendapatkan kepercayaan dari para pedagang. Hingga akhirnya, ia berhasil menjadi saudagar kaya raya. Setelah bertahun-tahun, Malin menjadi seorang saudagar sukses dengan kapal dagang miliknya sendiri. Ia menikahi seorang wanita cantik dari keluarga kaya dan hidup dalam kemewahan. Namun, dalam kesuksesan itu, Malin lupa akan janjinya kepada ibunya. Suatu hari, kapal besar milik Malin berlabuh di desa tempat ia dilahirkan. Penduduk desa yang melihat kapal megah itu segera mengenali Malin Kundang. Mereka memberitahu Mande Rubaya bahwa anaknya telah pulang. Dengan hati yang penuh kerinduan dan harapan, Mande Rubaya segera pergi ke pelabuhan untuk menemui Malin. Namun, ketika Mande Rubaya melihat Malin, ia hampir tak mengenalinya. Anak yang dulu ia kenal kini menjadi pria tampan berpakaian mewah, ditemani seorang wanita cantik yang ternyata adalah istrinya. Dengan penuh haru, Mande Rubaya mendekati Malin dan memanggil namanya. Malin, nak, ini makmu. Kau sudah pulang, nak, seru Mande Rubaya sambil berusaha memeluk anaknya. Namun, alangkah terkejutnya Mande Rubaya ketika Malin mundur dan menolak mengakuinya. Malin merasa malu melihat penampilan ibunya yang tua dan miskin. Siapa kau, wanita tua? Aku tidak mengenalmu, jawab Malin dengan kasar. Istrinya, yang tidak tahu siapa Mande Rubaya, bertanya, siapa wanita itu? Dengan nada sombong, Malin menjawab, hanya pengemis tua. Jangan pedulikan dia. Hati Mande Rubaya hancur mendengar ucapan anaknya. Ia tidak percaya anak yang ia besarkan dengan kasih sayang berubah menjadi orang yang durhaka. Dengan penuh kesedihan, ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, jika benar dia bukan anakku, maka aku rela dihina. Tapi jika dia benar anakku dan ia durhaka, maka hukumlah dia sesuai dengan kehendak-Mu, ucap Mande Rubaya dengan linangan air mata. Tak lama setelah doa itu terucap, langit tiba-tiba menjadi gelap. Awan hitam menggulung, diikuti oleh angin kencang dan petir yang menyambar-nyambar. Ombak besar menghantam kapal Malin hingga hancur. Malin berusaha menyelamatkan diri, namun tubuhnya perlahan-lahan menjadi kaku. Malin menyadari kesalahannya, tetapi semuanya sudah terlambat. Ia berteriak memohon ampun, namun tubuhnya telah berubah menjadi batu. Batu itu kini dikenal sebagai batu Malin Kundang dan dapat ditemukan di pantai Air Manis, Sumatera Barat. Pesan moral: 1. Jangan pernah durhaka kepada orang tua, terutama ibu, yang telah berjuang membesarkan kita. 2. Kekayaan dan kesuksesan tidak akan berarti jika kita lupa akan asal-usul kita dan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita.
Ketiga, selalu ingat bahwa doa dan restu orang tua adalah kunci utama dalam meraih kebahagiaan dan kesuksesan.